Selamat pagi anak-anak. Tentunya pada hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Setelah kita melewati minggu demi minggu dan kita sudah mempelajari pelajaran tema ke-6 di awal semester kedua, dan pada hari ini kita akan memulai dengan tema ke-7, subtema yang pertama, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Anak-anak, betapa pentingnya kita harus belajar untuk masa depan kita. Tanpa kita memiliki keinginan untuk belajar, untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Maka dari itu, sejak dari awal, Bapak Ibu Guru selalu mengharapkan agar anak-anak sebelum belajar harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu, maka dari sekarang kita siapkan diri dengan baik untuk kita bisa belajar, supaya apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu sebagai bekal untuk meraih cita-cita kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Pak Guru ucapkan selamat berjumpa kembali, salam sehat, dan terus tetap bersemangat dengan salam DJTN. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di awal kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang beragama Katolik, kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Untuk awal ini kita akan belajar bagaimana cara kita menemukan kata sukar atau kata yang sulit dalam sebuah bacaan. Dan kemudian kita akan mencari arti dari kata sukar yang kita temukan dalam bacaan tersebut. Di dalam sebuah bacaan, tidak semua kata dapat kita pahami. Maka dari itu, untuk memudahkan kita memahami kata sukar yang kita alami atau yang kita temukan, maka salah satu caranya adalah kita harus memiliki apa yang disebut dengan sebuah kamus. Kamus khususnya adalah kamus bahasa Indonesia. Nah, tentunya anak-anak belum memiliki buku kamus itu, ya. Maka dari itu, Pak Guru berharap supaya bisa anak-anak mendownload di internet atau di Google tentang kamus. Tinggal anak-anak klik KBBI, maka di situ akan muncul atau keluar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Nah, bagaimana caranya kita melihat atau dapat menemukan kata sulit atau kata sukar dalam sebuah bacaan? Tentunya bergantung kepada setiap pribadi kita. Nah, untuk menemukan kata sulit itu dalam sebuah bacaan, tentunya kita harus membaca bacaan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak menemukan atau tidak memahami apa yang kita baca, lalu kita mencari kata sukar atau kata yang sulit, kemudian kita mencari artinya dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam kita mencari arti kata dalam sebuah kamus,
ya, kata yang kita temukan atau yang kita anggap sulit tadi, kita harus bisa mencari kata dasarnya. Misalnya kata bermain. Kata bermain, terlebih dahulu kita harus mencari kata dasarnya. Apa kata dasarnya kata bermain? Yaitu kata main. Nah, dari kata main ini kemudian kita mencari atau membuka di kamus besar bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf ya, main, berarti M ya. Nah, tinggal kita buka di dalam kamus ya, kata yang dimulai dengan kata main ya, berarti dimulai dengan huruf M. Nah, kemudian carilah kata-kata yang cocok atau yang tepat dari kata main yang kita temukan tadi. Nah, di sana akan dimuat begitu banyak arti kata main. Nah, begitu pula dengan kata-kata yang lain. Jadi tahapannya adalah kita menemukan kata sukar, lalu yang kedua mencari kata dasar dari kata itu, lalu yang ketiga kita mencari di dalam kamus bahasa Indonesia dan kita mulai dengan huruf pertama dari kata dasar kata yang kita anggap sulit atau kita anggap sukar. Ya. Kemudian kita mencari dalam kamus dan kita menulisnya. Nah, itulah adalah langkah-langkah dalam kita menemukan kata sulit, arti kata sulit dalam sebuah kamus, khususnya kamus bahasa Indonesia. Untuk anak-anak ingat adalah bahwa untuk menemukan informasi dalam sebuah teks juga kita perlu melakukan beberapa hal atau dapat kita lakukan dengan cara-cara. Yang pertama, kita membaca teks, kemudian waktu kita membaca secara keseluruhan isi teks, lalu yang ketiga kita mencatat hal-hal penting yang belum pernah kita ketahui. Nah, itu untuk menemukan informasi dalam sebuah teks. Kemudian dari teks itu dapat kita gali informasinya melalui ide pokok yang ada setiap paragraf atau alinea dalam teks bacaan. Kita tahu bahwa suatu teks mengandung beberapa informasi yang penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Dan yang ketiga adalah, salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Dan yang keempat adalah, yang dimaksudkan dengan ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, dalam menyajikan informasi teks dapat dilakukan dengan pertama, kita membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Model peta pikiran pada waktu semester 1 kita sudah kenal. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kita dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Sekarang anak-anak bisa melihat bagaimana model atau bentuk dari peta pikiran. Nah, ini dapat kita anak-anak lihat. Ya. Dari gambar ini hanya sebagai contoh, bisa dibuat dalam bentuk kotak-kotak atau dalam bentuk segitiga dan sebagainya. Bagian yang di tengah adalah judul dari teks.
Kemudian karena di sini ada 4 bagian peta pikiran, berarti bacaan itu terdiri dari 4 paragraf. Jadi modelnya seperti ini ya. Kemudian dari peta pikiran yang kita buat ini nantinya akan memudahkan kita untuk memahami informasi yang mau disampaikan kepada kita dalam teks bacaan. Ya, jadi itu anak-anak harus bisa mengingatnya. Kemudian setelah kita mengetahui informasi dari teks itu, kita bisa membaca berbagai macam informasi atau teks yang lain untuk kita bisa temukan informasinya. Salah satu contohnya adalah ketika kita membaca teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Tentunya anak-anak bisa mengingat kembali pada pembelajaran di semester 1, yaitu teks yang bukan hasil pikiran atau khayalan kita semata-mata, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan kita. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks dilakukan dengan cara-cara seperti bacalah teks dengan seksama, kemudian yang kedua tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut, lalu yang ketiga mencatat setiap informasi penting yang disampaikan, dan yang keempat adalah kita merangkai ide-ide atau gagasan pokok yang sudah kita temukan ke dalam sebuah paragraf. Ya. Nah itu tentang bagaimana cara kita menemukan arti kata sulit melalui kamus, lalu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah teks. Nah tentunya hal ini akan memudahkan kita kalau kita mau membaca dan berlatih secara berulang-ulang. Tentunya tidak bisa ditemukan atau langsung jadi, tapi melalui proses atau ataupun tahapan-tahapan yang harus kita lalui atau kita seringkali melihat keadaan-keadaan kita yang ada di sekitar kita yang mengakibatkan kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Hal yang demikian ini disebut dengan mengidentifikasi atau membedakan. Nah, dalam mengidentifikasi atau membedakan ini tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, keragaman yang ada di sekitar kita disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan keragaman yang ada. Keragaman agama misalnya terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis dari segi suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya berbagai atau beragam suku, agama, bahasa, tradisi, dan kebiasaan. Dari bidang pekerjaan, keragaman pun muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan hidup manusia. Walaupun dalam keadaan yang beragam ini, kita harus tetap berpegang pada satu semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun dalam keadaan yang berbeda, membutuhkan suatu sikap, yaitu sikap persatuan dan kesatuan, sehingga kehidupan kita semakin tetap kokoh dan teguh sebagai satu kesatuan. Nah, sikap persatuan dan kesatuan itu dapat dilakukan dengan cara-cara seperti mau berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan bangsa. Kemudian yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol atau mengganggu atau membuat keributan di dekat teman yang sedang beribadah.
Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Kemudian yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah, ataupun tukang sapu di jalan, atau tukang pungut sampah, ataupun barang-barang bekas dan sebagainya. Nah, hal itu dapat kita lakukan jika kita memiliki rasa persatuan dan rasa saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, keragaman dapat saja muncul atau dapat kita lihat dari berbagai macam bentuk. Tadi sudah disebutkan misalnya dalam keragaman agama. Nah, dalam keragaman agama di negara kita ada memiliki atau ada 6 agama yang diakui secara resmi. Keenam agama itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama memiliki kitab suci. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya. Misalnya agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, Kristen adalah Alkitab, Katolik juga Alkitab, Hindu Alkitabnya adalah Weda, kemudian Buddha, Tripitaka, dan yang keenam Konghucu adalah Shisu. Sebagai warga negara, kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sikap inilah yang membuat bangsa kita semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, itu bagaimana kita memandang keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat keragaman dalam bentuk agama. Sekarang kita akan lihat keragaman suku-suku yang ada di Indonesia. Namun, apa yang Pak Guru sampaikan nanti tidak semuanya akan kita atau Pak Guru sampaikan, tapi nanti anak-anak bisa membaca atau mempelajarinya sendiri dalam buku. Ya. Keragaman suku di Indonesia dan keragaman ini sudah diketahui bahwa ada beratus-ratus suku yang ada di Indonesia, dan setiap suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing dan juga memiliki kebudayaan tersendiri, baik itu berupa pakaian, makanan, alat musik, tarian, ataupun lagu-lagu daerah. Persebaran suku-suku di Indonesia bisa terjadi disebabkan karena Indonesia berada pada letak yang sangat strategis dan terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga menyebabkan terjadi pemisahan satu daerah dengan daerah lain dalam pulau-pulau yang dipisahkan oleh selat ataupun lautan. Sebagai contoh, di Pulau Sumatera juga ada memiliki begitu banyak suku bangsa. Ada suku Gayo, ada suku Batak Karo, ada suku Minangkabau, ada Anak Dalam, dan Talang Mamak, dan sebagainya. Kemudian Pulau Jawa ada suku Betawi, ada suku Sunda, ada suku Jawa, dan suku Madura. Kemudian di provinsi Bali ada suku Bali atau Bali Aga. Kemudian di NTB ada suku Sasak, ada suku Sumbawa, ada suku Bima,
dan sebagainya. Kemudian di NTT ada Alor, ada Manggarai, ada ND Bejawa, Alor dan sebagainya. Nah itu beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia di wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi. Dan setiap suku ini mempunyai kebiasaan atau memiliki aneka macam kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di Pulau Kalimantan ada yang kita terkenal adalah suku Dayak ya. Kemudian ada suku Dayak Bakumpai, ada suku Tidung, ada suku Banjar dan lain-lain. Kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Sangi Talaut, ada suku Toraja, Bugis, dan ada suku Mandar. Kemudian Ambon di Pulau Maluku ada suku Ambon, ada suku Seram. Kemudian di Papua ada suku Dani, ada suku Asmat dan lain-lainnya. Nah semuanya itu menunjukkan bahwa begitu kayanya keragaman yang ada di Indonesia. Tapi itu diingat juga bahwa sekalipun beragam suku, tetapi bukan menjadikan sebagai alasan untuk terjadinya perpecahan. Malahan keragaman itu dapat menjadi alat pemersatu antara satu suku yang lainnya dengan suku yang lainnya. Ya. Kemudian keragaman bahasa daerah tadi sudah disebutkan. Ya. Nanti anak-anak bisa belajar sendiri tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian ada keragaman pakaian, alat musik, makanan, senjata tradisional, dan lain-lain. Baik, kita akhir kegiatan kita pada hari ini dan kita mengakhirinya dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam DJTN.